Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone, the Honorable Miss Mika Amelia, and to all my beloved friends. Today we are from Group 5. We are looking forward to talk with you about first, the form of entrepreneur, and the second, the feasibility study of entrepreneur. First of all, we need to introduce ourselves. My name is Nia Martia as a moderator. Our members are Putri Karismawati, Nunur Halimah, Nadia Puspita, Rizky Azatul Ulia, Siti Jenab, and Sofiatul Umah. First, the first material will be explained by Putri Karismawati about the form of entrepreneur, and the next material will be explained by Rizky Azatul Ulia about the feasibility study of entrepreneur. Here we go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm Putri Karismawati. I would like to present about the form of entrepreneurs. Entrepreneurship is setting up business and taking on financial risks with the goal of making a profit. But the term can encompass so much more than that. Entrepreneurship is possible whether you are a big business or a sole proprietorship. At the heart of entrepreneurship is the concept of innovation, that by developing something totally new that solves a problem, a business can change the way people live for the better. Here are 9 forms of entrepreneurship. First, social entrepreneurship. Second, small business entrepreneurship. Third, big business entrepreneurship. Fourth, scalable startup entrepreneurship. Fifth, international entrepreneurship. Sixth, co-preneurship. 7, technopreneurship. 8, cultural entrepreneurship. And the last, innovative entrepreneurship. Social entrepreneurship. Professor Muhammad Yunus states that social entrepreneurship is any creative and innovative solution applied to solve social problem. Bisnis yang sadar sosial akan berfokus pada pemecahan masalah sosial seperti akses pada makanan, uang, dan pendidikan. Tujuan yang dinyatakan dari perusahaan-perusahaan ini adalah untuk membuat dunia menjadi lebih baik, walaupun sebagian besar tujuan akhirnya akan tetap menghasilkan uang. Perusahaan semacam itu mengembangkan produk dan layanan dengan tujuan mencapai tujuan yang mulia. Model ini terkadang menggambarkan organisasi nirlaba juga. Contoh dari social entrepreneurship adalah microfinance institution, educational programs, banking service, and welfare service. Number 2, small business entrepreneurship. Dalam kewirausahaan usaha kecil, inovasi biasanya lebih sederhana dan didasarkan pada sentuhan baru dan layanan yang tersedia saat ini, atau hanya untuk melakukan pekerjaan dengan baik. Sementara keuntungan yang digunakan untuk mendukung keluarga para anggota dari perusahaan daripada dituangkan lebih banyak ke dalam ekspansi. Usaha kecil ini sering terdiri dari anggota keluarga dan teman. Contoh dari small business entrepreneurship adalah penata rambut lokal, toko kelontong, kios susu, tukang pipa, tukang kayu, dan butik kecil. Number 3 is big business entrepreneurship. Salah satu kelemahan utama untuk bisnis ketika menjadi lebih besar adalah bahwa ia mulai bergerak lambat. Akibatnya, bisnis besar sering mencoba untuk memulai kewirausahaan dengan merebut perusahaan yang lebih kecil dan mendelegasikan inovasi ke akuisisi baru. Perusahaan yang lebih besar dapat memanfaatkan siklus hidup produk atau layanan yang terbatas dan memiliki profesional berpengalaman yang mengambil kendali proyek baru.
Perusahaan teknologi besar seperti Google dan Microsoft sering melakukan ini dengan membeli pengembangan kecil dengan teknologi yang menjanjikan sebagai bagian dari fokus jangka panjangnya. Number 4, scalable startup entrepreneurship. Kewirausahaan jenis ini dimulai dengan ide unik yang dapat membawa perubahan seperti yang didefinisikan oleh Steve Blank, bapak dari konsep Lean Startup. Scalable Startup Business Entrepreneurship dimulai dengan keyakinan pendiri bahwa mereka dapat mengubah dunia. Kapitalis Ventura sering masuk untuk mendanai startup semacam ini dengan harapan mendapatkan pengembalian besar. Mereka kemudian mempekerjakan profesional yang sangat terampil dan berpendidikan untuk menjalankannya, berusaha mengatasi lubang pasar atau mengganggu seluruh industri. Contoh kewirausahaan startup yang scalable adalah Uber, dimulai sebagai ide untuk merevolusi industri taksi, dan setelah menarik investasi, perusahaan meledak dan meraih pasar yang besar dalam waktu yang sangat singkat. Number 5 is international entrepreneurship. Kewirausahaan internasional adalah proses wirausahawan yang melakukan kegiatan bisnis melintasi batas-batas nasional. Ini termasuk mengekspor, melisensikan, atau membuka kantor penjualan di negara lain. Tujuan utama dari kewirausahaan internasional adalah untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pasar sasaran. Kewirausahaan internasional menguntungkan ketika penjualan produk perusahaan di pasar domestik menurun dan permintaan muncul untuk produk dari pasar internasional. Pengusaha dapat menjual produknya jika telah mencapai tahap kedewasaan dari siklus hidupnya di pasar domestik, di pasar luar negeri, dan memperoleh keuntungan dari penjualannya. Pengusaha dalam proses memuaskan pelanggan asing harus menghasilkan produk sesuai harapan kualitas mereka. Ia tidak hanya akan menghasilkan produk berkualitas di pasar internasional, tetapi juga di pasar nasional. Dengan demikian, ia dapat meningkatkan daya saing kewirausahaannya dan meningkatkan reputasinya. Number 6, ecopreneurship. Ecopreneurship juga dikenal sebagai kewirausahaan hijau. Paling sederhana, disebut sebagai pengembangan perusahaan melalui kewirausahaan, sambil memasukkan perspektif yang bertanggung jawab terhadap lingkungan dalam operasi dan tujuan wirausahawan. Istilah ecopreneurship mulai banyak digunakan pada tahun 1990-an. Ini juga disebut sebagai kewirausahaan lingkungan. Ecopreneurship adalah istilah yang diciptakan untuk mewakili proses prinsip-prinsip kewirausahaan yang diterapkan untuk menciptakan bisnis yang memecahkan masalah lingkungan atau beroperasi secara berkelanjutan. Pentingnya ecopreneurship, yang pertama, kegiatan kewirausahaan dalam ecopreneurship kurang fokus pada sistem manajemen atau prosedur teknis. Kedua, ini memberi lebih banyak fokus pada inisiatif dan keterampilan pribadi orang atau tim wirausaha untuk mewujudkan kesuksesan pasar dengan inovasi lingkungan. Yang ketiga, ini mengadopsi praktik dan nilai bisnis yang sangat bertanggung jawab terhadap lingkungan. Yang keempat, menekankan perspektif sosial sambil mempertimbangkan solusi inovatif melalui komitmen ecopreneurs. Yang kelima, menggantikan metode produksi konvensional, produk, struktur pasar, dan pola konsumsi dengan produk dan jasa lingkungan yang unggul. Yang keenam, hal ini ditandai dengan tingkat kreativitas yang tinggi, kolaborasi, dan orientasi sosial. Number 7, technopreneurship. Technopreneurship adalah kombinasi dari dua kata, teknologi dan kewirausahaan. Technopreneurship
adalah kewirausahaan dalam konteks teknologi intensif. Ini adalah proses penggabungan bakat dan keterampilan teknologi dengan kewirausahaan. Dalam transformasi barang dan jasa, teknologi digunakan sebagai bagian integral dalam technopreneurship. Technopreneurship adalah generasi baru kewirausahaan. Ini melibatkan berkumpulnya orang-orang yang cerdas, kreatif, paham teknologi, dan bersemangat, serta memiliki selera untuk resiko yang diperhitungkan. Tidak seperti kewirausahaan, keberhasilan technopreneurship tergantung pada kerja. Technopreneurship bukanlah produk tetapi proses sintesis dalam merekayasa masa depan seseorang, organisasi, bangsa, dan dunia. Dalam masyarakat digital berbasis pengetahuan, proses pengambilan keputusan memerlukan program dan pelatihan pengembangan profesional. Mereka akan menghasilkan pemikiran strategis yang memiliki keterampilan untuk berhasil dalam lingkungan global yang berubah secara dinamis. Contoh technopreneurship adalah Microsoft, Facebook, Google, Yahoo, dan Apple. 8. Cultural entrepreneurship. Cultural entrepreneurs are cultural change agents and visionaries who organize cultural, financial, social, and human capital to generate revenue from cultural activity. Pengusaha budaya menciptakan, memproduksi, dan memasarkan barang dan jasa budaya, menghasilkan peluang ekonomi, budaya, dan sosial bagi pencipta sambil menambahkan nilai budaya bagi konsumen. Perusahaan budaya memiliki sifat dan ukuran yang beragam, mulai dari usaha mikro, kecil, dan menengah hingga perusahaan besar. Kewirausahaan budaya adalah kegiatan ekonomi dan sosial budaya yang didasarkan pada inovasi, eksploitasi peluang, dan perilaku pengambilan risiko. Ini adalah kegiatan sosial yang inovatif, strategis, dan visioner. Pengusaha budaya menyebabkan pembangunan sosial melalui keterlibatan masyarakat dan memposisikan seni sebagai pintu gerbang menuju transformasi. Selain inisiasi, interpretasi atau penerapan adalah sifat alami dari eksploitasi konten budaya dengan mengubah ide menjadi barang dan jasa yang dapat dipasarkan yang mengungguli pengusaha budaya yang sukses. Pengusaha budaya berusaha untuk mempromosikan pelestarian budaya sambil menjadi inovatif. Mereka bertujuan untuk memperkuat dan membuat dunia tumbuh melalui penentuan nasib sendiri dan kemandirian. Dengan demikian, mereka membawa nilai bagi ekonomi kreatif. Number 8. Innovative entrepreneurs. Kewirausahaan yang inovatif berakar pada penemuan dan ide baru yang kemudian ditransformasikan menjadi usaha. Perusahaan ini bertujuan untuk mengubah cara orang hidup dan mencari cara untuk membuat produk dan layanan menonjol, sehingga mencapai sesuatu yang tidak dimiliki perusahaan lain. Produk seperti iPhone menunjukkan bagaimana inovasi dapat sepenuhnya mengubah cara orang menjalani rutinitas keseharian mereka. Kewirausahaan semacam ini ambisius dan seringkali membutuhkan investasi yang signifikan untuk memulai. Contoh innovative entrepreneurship adalah Bill Gates dari Microsoft dan Larry Page dari Google. 9 bentuk-bentuk wirausaha yang sudah saya sebutkan, terdapat beberapa bentuk-bentuk badan usaha yang lainnya, yaitu bentuk-bentuk badan usaha yang dilihat dari sistem pengelolaannya. Yang pertama ada badan usaha industri. Badan usaha industri adalah badan usaha yang mengelola bahan mentah menjadi bahan yang jadi dan siap konsumsi. Yang kedua ada badan usaha perniagaan, commercial entrepreneurship,
adalah badan usaha yang pengelolaan usahanya membeli barang-barang untuk dijual kembali tanpa mengubah sifat barang. Yang ketiga, badan usaha agraris, agrarian entrepreneurship. Badan usaha agraris adalah badan usaha yang bergerak dalam pengelolaan dalam usaha tanah. Yang keempat ada badan usaha ekstraktif, extractive entrepreneurship. Adalah badan usaha yang mengelola dan mengelola penggalian, mengambil, serta mengumpulkan kekayaan dari alam yang sudah tersedia sebelumnya. Yang kelima ada badan usaha jasa, service entrepreneurship. Adalah badan usaha yang aktivitasnya usahanya bergerak dalam bidang pemberian atau pelayanan jasa pada konsumen. Selanjutnya, ada bentuk-bentuk badan usaha dilihat dari legalitas hukumnya. Forms of entrepreneurship are seen from the legality of the law. Yang pertama ada badan usaha perseorangan atau sole proprietorship. Ini adalah badan usaha yang didirikan oleh seseorang dan diri sendiri yang memimpin serta bertanggung jawab atas pekerjaannya. Yang kedua ada persekutuan firma atau guild of firms. Ini adalah badan usaha yang didirikan oleh lebih dari satu orang untuk menjalankan perusahaan dengan nama bersama serta merekalah pemiliknya. Yang ketiga ada persekutuan komanditer atau CV. Ini adalah suatu perkumpulan di mana satu atau lebih anggotanya mengikat diri untuk menyerahkan modalnya ke dalam perusahaan yang dijalankan oleh satu orang atau beberapa orang anggota lainnya dengan nama bersama dan mereka merupakan pemiliknya. Yang terakhir ada perseroan terbatas atau PT adalah suatu perseroan yang memperoleh modalnya dengan mengeluarkan sero-sero atau saham di mana tiap orang dapat memiliki satu atau lebih saham serta bertanggung jawab sebesar modal yang diberikan. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rizky Azizatul Ulia. Waktu dan tempat dipersilakan. Okay, I'm going to continue today's presentation about entrepreneurship. It's the feasibility study of entrepreneurs. So, what is the feasibility study in entrepreneurship? Feasibility study is intended to assess whether your business venture is in fact feasible or practical. Jadi, feasibility study atau studi kelayakan dimaksudkan untuk menilai apakah usaha bisnis kita sebenarnya layak atau praktis. Selanjutnya, studi kelayakan sebagian besar didasarkan pada angka dan dapat secara signifikan lebih rinci daripada rencana bisnis. Pada akhirnya, studi kelayakan ini menilai kelayakan ide, proyek, atau usaha baru. Studi kelayakan dapat berfungsi sebagai dasar untuk rencana bisnis yang merinci prosedur yang diperlukan untuk mendapatkan konsep untuk direalisasikan. Studi kelayakan juga memungkinkan bisnis untuk mengatasi di mana dan bagaimana ia akan beroperasi, siapa saingannya, hambatan apapun, dan modal yang dibutuhkan untuk memulai suatu bisnis. Nantinya, rencana bisnis memberikan kerangka kerja untuk melaksanakan dan merealisasikan tujuan kewirausahaan. Sebelum berinvestasi di suatu perusahaan atau mencari investor potensial, bankir, dan lain-lain harus melakukan studi kelayakan untuk memastikan bahwa secara teknis, fiskal, sosial, ekonomi, dan hukum layak untuk diajukan. Next, the importance of feasible study in entrepreneurship. So, the feasibility study serves as
an investigative tool for determining any business potential, viability, or profitability. Jadi, studi kelayakan berfungsi sebagai alat investigasi untuk menentukan potensi, kelayakan, atau kepraktisan suatu bisnis baru. Ada beberapa aspek tentang pentingnya suatu studi kelayakan. Yang pertama, studi kelayakan adalah metode yang efektif untuk menganalisis peluang keberhasilan atau kegagalan suatu bisnis baru. Selanjutnya, uji kelayakan juga dapat digunakan untuk menggabungkan produk atau ide baru ke dalam bauran bisnis. The next aspect is that feasibility study encompasses all of the steps required to assess if a company proposal is likely to succeed. Jadi, uji kelayakan ini mencakup semua langkah untuk menilai apakah tujuan perusahaan akan tercapai atau tidak. Uji kelayakan merupakan prosedur langkah demi langkah yang memungkinkan kita untuk mempertimbangkan keuntungan dan kerugian dari setiap tahap sebelum melanjutkan suatu proses. Aspek penting yang terakhir yaitu uji kelayakan memberikan hasil untuk keputusan penting seperti mendorong konsep, mengembangkannya, atau mengabaikannya sama sekali. Dengan melakukan studi kelayakan, kita dapat mengidentifikasi alternatif dan solusi yang tidak akan ditemukan sebaliknya. Sangat penting untuk melakukan studi ini sebelum memberikan sumber daya perusahaan, waktu, dan uang untuk ide bisnis yang mungkin tidak beroperasi sejak diantisipasi dan mengarah ke investasi lebih lanjut untuk memperbaiki kesalahan sebelumnya. Next, the components of feasibility study in entrepreneurship. There are 9 points of the component of feasibility. The first one is organizational feasibility study. Tujuan dari kelayakan organisasi adalah untuk mengevaluasi kemampuan manajemen dan ketersediaan sumber daya untuk membawa produk atau konsep ke pasar. Selanjutnya, studi kelayakan keuangan. Komponen ini menentukan daya tarik finansial dari proposal bisnis tertentu. Yang ketiga yaitu kelayakan ekonomi. Komponen ini menentukan keuntungan ekonomi yang dipetik oleh perusahaan. Komponen ini memberikan kontribusi untuk menentukan sejauh mana manfaat ekonomi dari gagasan tersebut lebih besar daripada kerugian finansial. Poin keempat yaitu market and marketing feasibility. This is the crucial components of feasibility study. Komponen ini berisi semua informasi tentang industri tertentu. Informasi penting seperti ukuran industri, nilai retail, dan tren dikumpulkan. Pasar spesifik juga diperiksa seperti potensi pasar di masa depan. Poin kelima atau komponen kelima yaitu technology feasibility. Merupakan salah satu komponen penting sebagai sistem pendukung yang diperlukan agar perusahaan dapat berjalan dengan lancar. Variasi dalam pilihan logistik dapat dieksplorasi. Komponen ini membantu dalam menentukan ketersediaan sumber daya dalam hal tenaga kerja, bahan, dan teknologi terkait. Komponen keenam yaitu legal feasibility atau kelayakan hukum. Tentunya di setiap negara memiliki peraturan atau undang-undang yang berbeda mengenai peraturan bisnis ataupun suatu usaha, dan kita harus memiliki pemahaman yang mendalam mengenai peraturan tersebut. Semua undang-undang yang berlaku dan tindakan perlindungan harus dianalisis terlebih dahulu. Selanjutnya, scheduling feasibility, yaitu kelayakan penjadwalan. Dalam komponen kelayakan penjadwalan, tonggak utama diidentifikasi serta jadwal untuk mencapainya. Untuk memiliki target setiap
tujuannya, semua kegiatan yang diperlukan serta waktu penyelesaiannya masing-masing terdaftar. Komponen selanjutnya yaitu constraint atau batasan, yaitu semua batasan yang mungkin dialami perusahaan sebagai konsekuensi dari analisis. Pembatasan ini tidak terbatas pada pembatasan moneter, teknis, terkait sumber daya, teknologi, keuangan, pemasaran, logistik, hukum, dan lingkungan. Sebuah perusahaan menghindari kerugian dengan memutuskan untuk mengejar inisiatif baru bergantung pada bagaimana pengembalian ditimbang terhadap investasi. Komponen terakhir yaitu key decisions atau pilihan kunci. Di sini komponen ini adalah pilihan go and no go atau pilihan lanjut atau tidak lanjut, yaitu salah satu komponen paling penting dalam pertemuan bisnis karena keputusan tidak dapat dibatalkan. Dan selalu yang terbaik adalah mengambil keputusan yang diperhitungkan daripada mengoreksi keputusan yang salah. Itu dia tadi komponen-komponen dari uji kelayakan dalam suatu kewirausahaan. Selanjutnya, how to conduct feasibility study in entrepreneurship. Jadi bagaimana cara melaksanakan uji kelayakan dalam suatu kewirausahaan, yaitu ada 4 poin atau 4 tahap. Poin pertama yaitu developing idea atau mengembangkan suatu ide. Mengembangkan ide juga bisa disebut dengan pengembangan konsep perusahaan yang dapat diperoleh melalui riset, baik melalui riset pasar, keluarga, dan teman, maupun melalui kotak saran, brainstorming, dan lain-lain. Selanjutnya, poin kedua yaitu getting information atau mencari informasi, atau bisa kita sebut dengan survei pasar. Survei pasar adalah pendekatan yang efisien untuk memperoleh informasi di mana kita bisa mengumpulkan informasi dan sampel pasar sasaran dengan menggunakan teknik kuesioner, observasi atau wawancara, atau menggunakan sumber informasi lain seperti catatan, publikasi, dan penelitian kepustakaan. Selanjutnya yaitu technical stage atau tahap teknis. Tahap ini memungkinkan kita untuk menetapkan apakah secara teknis layak untuk menghasilkan layanan atau produk kita. Ini adalah tahap penting dalam mengumpulkan pengetahuan penting tentang berbagai aspek organisasi kita. Di tahap ini kita harus mengetahui termasuk fungsi, kesehatan dan keselamatan dan kesulitan hukum yang nantinya akan kita atasi. Poin terakhir yaitu filing the report atau pengajuan laporan. Jadi setelah kelayakan rencana perusahaan telah ditentukan, kita menyerahkan laporan proyek kepada otoritas yang tepat. Nah, sebagai seorang wirausahawan, kita harus mengumpulkan temuan studi, kita harus menyertakan rekomendasi lulus untuk strategi operasional ide bisnis kita. Pastikan bahwa laporan didorong oleh data dan mencakup strategi untuk keberhasilan pelaksanaan ide bisnis kita, sehingga bisnis kita bisa berjalan sesuai tujuan kita. Thank you so much for your time watching this video, and we are ready to take any questions you may have. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.